Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa lagi ya di sesi video saya kali ini. Nah untuk kali ini saya ingin cerita-cerita sama teman-teman, ingin ngobrol-ngobrol. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Ingin berbagi cerita, tapi sebelumnya saya ingin berpromosi dulu. Jadi teman-teman yang kemarin-kemarin ketika saya masih ada di Yogyakarta sudah banyak sekali yang ingin order ya, order produk saya. Nah, untuk kali ini saya buka kembali ordernya ya. Jadi teman-teman yang ingin order ini air selawat. Ini air selawat yang ukuran 2 liter ya. Yang 2 liter itu ukurannya segini ya. Ini kurang penuh sih sampai segini ya airnya ya. Jeriganya seperti ini. Jadi minimal order minimal pembelian adalah 2 liter ini. Silakan Anda order ke nomor WA, ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Jadi teman-teman yang mungkin punya saudara, punya teman, punya keluarga yang sudah punya penyakit yang sangat akut dan sudah berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh, ada baiknya teman-teman coba pengobatan alternatif untuk minum air salawat ini. Di air salawat ini adalah air doa yang sudah saya doakan, membacakan salawat sebanyak 10.000 kali lebih, ditambah dengan salawat-salawat yang lain, dan juga bacaan-bacaan dari ayat-ayat Al-Quran. Dan sudah selama 2 tahun saya sudah mempromosikan air ini. Alhamdulillah sudah banyak yang terbantu, banyak yang merasakan khasiat dan kesembuhan. Ada beberapa orang yang sudah sembuh dari sakit stroke, ada juga yang sembuh dari penyakit kelenjar getah bening, ada yang sembuh dari sakit gatal-gatal, sakit gigi, dan banyak lagi ya. Jadi silakan teman-teman order aja. Jadi bagi teman-teman yang ada di luar negeri, misalnya di Singapura, Malaysia, di Brunei, di Hong Kong, di Taiwan juga bisa order air ini. Nanti saya akan kirimkan. Dan saya sudah sangat sering mengirimkan ke Singapura, ke Malaysia, dan ke Hong Kong dan Taiwan juga sudah saya kirimkan ya air selawat ini. Oke, yang berikutnya adalah saya punya produk ini namanya. Ini adalah buku selawatin aja. Nah, teman-teman ini adalah buku yang jilid 1 dan ini adalah buku yang jilid 2. Jadi kalau ada yang bertanya, sama nggak buku jilid 1 dan jilid 2? Ya beda dong. Kalau sama ya nggak mungkin diterbitkan 2 kali gitu kan. Dan bedanya apa? Yang jelas jilid 1 ini adalah lanjutan dari jilid 2 ini adalah lanjutan dari jilid 1 ya. Dan setiap teman-teman membeli minimal ada pembelian jilid 2-nya, teman-teman akan dikasih free satu tasbih digital seperti ini. Jadi kalau beli 2 akan dikasih 1, ataupun kalau beli 1 tapi yang ini akan dikasih free yang ini, gratis yang ini. Oke, yang mau order silahkan nanti ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kemudian satu lagi produk saya adalah ini, chargel listrik. Ada yang warna ungu, ada juga yang warna hijau. Yang tersedia sekarang ini yang warna hijau ya, dan warna ungu. Yang warna pink kebetulan sudah habis, yang warna hitam juga sudah habis, tapi nanti kalau semua sudah habis nanti saya order lagi. Ini kabelnya ya, dan kemudian ini bisa dicas seperti ini. Disambungkan kabel seperti ini, dan insya Allah tahan lama. Saya punya tasbih sudah hampir 2 tahun, itu alhamdulillah tahan lama, bisa tahan dan saya nggak pernah beli lagi. Biasanya dulu sebelum saya pakai yang listrik, itu setiap sebulan atau 2 bulan sekali saya harus ganti tasbih. Nah, jadi makanya keistimewaannya pakai tasbih yang ini adalah kita nggak capek gonta-ganti setiap sebentar. Kenapa? Karena begitu dia habis baterai kita bisa langsung cas. Nah kalau kita beli yang manual yang nggak bisa dicas, itu ya kalau habis baterainya udah langsung harus ganti tasbihnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau ingin awet barangnya ya pesan ini. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin sudah sering ketemu saya, sudah pernah ketemu saya di meet and greet atau di acara salawat berjamaah tatap muka secara langsung, mungkin ada yang mengatakan, maksudnya kalau di video beda ya dengan yang di asli. Kalau di aslinya lebih kelihatan lebih cerah, lebih putih. Mungkin karena efek kameranya kali ya. Mungkin kamera yang saya gunakan tidak sebaik yang selayaknya harus merekam gitu ya. Kebetulan untuk video yang ini saya merekamnya dengan menggunakan kamera laptop ya. Jadi mungkin nggak tahu ya. Ini kelihatan memang wajah saya kelihatan agak lebih coklat. Tapi mungkin kalau ketemu saya secara langsung mungkin wajah saya nggak warnanya seperti ini. Mungkin lebih putih, lebih cerah gitu ya. Kalau yang sudah pernah ketemu dengan saya ya. Dan insya Allah saya juga berniat ya ingin mengadakan
selawat berjamaah di berbagai macam kota, seperti di kota Bogor ataupun di kota Bandung, di kota Malang dan di berbagai kota yang lain. Nanti kemungkinan kalau teman-teman mungkin ada agenda, mungkin mengundang saya di bulan puasa atau setelah Lebaran pun boleh ya. Ya, tapi untuk bulan-bulan ini saya karena mau persiapan umroh, mungkin belum bisa. Dan saya punya ide, kebanyakan teman-teman yang mengundang saya itu apa ya, kebingungan. Mereka ingin agar saya hadir di kotanya, tapi mereka tidak punya tempat untuk tempat di mana diadakan acara tersebut. Gak mungkin dong saya yang menyediakan tempat, kan saya bukan orang sana. Misalnya teman-teman undang saya di Bandung, "Pak Ustadz datang loh ke Bandung mengadakan sholat berjamaah." Saya bilang, "Oh iya, nggak apa-apa, undang saja. Di mana tempatnya?" Nah, kan bingung kan? Jadi saya punya ide bagaimana seandainya saya membuka layanan donasi. Jadi membuka donasi teman-teman yang ingin memberikan bantuan, infak ataupun sedekah untuk kegiatan shalawat berjamaah dipersilahkan. Nanti silahkan hubungi nomor WA saya, nomor WA 0812 771 62924 0812 771 62924. Nanti uang yang sudah terkumpul itu, kalau sudah ada yang terkumpul ya, saya akan gunakan itu. Nanti saya bekerja sama dengan orang-orang yang tinggal di daerah. Nanti untuk sewa tempat atau sewa gedung. Misalnya kan kalau ada di masjid raya di mana, kan bisa kita sewa aula masjidnya untuk mengadakan shalawat berjamaah. Dan untuk biaya itu juga untuk biaya konsumsi. Nah, kalau masih lebih mungkin saya gunakan untuk biaya transportasi saya dari tempat saya ke daerah, begitu ya. Jadi teman-teman yang ada di luar negeri, di Hong Kong, Taiwan, di Malaysia, dimanapun boleh juga berpartisipasi untuk suksesnya acara shalawat berjamaah. Setidaknya Anda tidak bisa ikut ya, Anda mendapat pahala. Kalau Anda berinfak untuk kegiatan shalawat berjamaah itu diadakan, semua orang-orang yang mengadakan shalawat berjamaah itu pahalanya mengalir pada Anda. Gitu. Jadi Anda tidak ada nilai-nilai sendiri gitu. Jadi Anda tidak bisa hadir di kegiatan sholat berjamaah, tapi Anda menyedekahkan harta Anda, menginfakkan harta Anda, itu juga punya nilai yang luar biasa di sisi Allah SWT. Oke, kalau Anda nanti ingin punya niat untuk membantu kegiatan ini, silakan teman-teman nanti berinfak. Silakan hubungi nomor WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan teman-teman juga kalau ingin berinfak ke fakir miskin, kaum duafa, orang-orang yang anak-anak yang terlantar juga bisa. Jadi tinggal bilang saja, "Pak Ustadz, saya mau nitip sedekah untuk kaum duafa. Nanti saya akan salurkan insya Allah." Biasanya sih kebanyakan teman-teman yang dari Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, dari luar negeri itu kebanyakan mereka tidak punya waktu untuk menyalurkan dan juga tidak tahu mau kemana karena di tempat mereka mungkin sangat sedikit atau minim orang-orang yang terlihat langsung, orang-orang yang susah gitu ya. Jadi bisa juga menitipkannya lewat saya. Begitu ya. Oke, kita lanjut cerita kita. Cerita apa ya? Hari ini kebetulan tanggal 12 Januari saya adalah sedang merayakan hari kelahiran. Sebetulnya merayakan bingung juga ya, kenapa yang namanya kalau kita semakin tahun usia kita bertambah, itu artinya sebetulnya usia kita semakin berkurang, ya. Ya artinya ya semakin dekat hari-hari kita untuk menghadap Allah SWT, dipanggil Allah SWT. Nah itu yang sebetulnya kita harus jaga dan harus antisipasi bagaimana ketika kita menghadap Allah SWT, ketika kita dipanggil nanti, kita dalam kondisi yang husnul khotimah, dalam kondisi yang sudah bersih dari dosa dan layak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cita-cita kita semua, ya, termasuk cita-cita saya pun begitu. Jadi saya ingin masuk surga bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ahli salawat ditempatkan oleh Allah SWT bersama dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau mengingat-ingat tentang hari kelahiran, ya saya dilahirkan tepat tanggal 12 Januari, beberapa puluh tahun yang lalu. Berapa puluh tahun ya kira-kira? Ada yang sebutkan, Pak Ustadz tuh umurnya kira-kira 32 loh, atau 35. Ada juga yang bilang 40. Ya, gimana ya? Saya belum bisa kasih bocoran berapa usia saya yang sebenarnya. Ya, tapi yang jelas saya lahir di tanggal 12 Januari ya. Ketika itu saya lahir di Kota Duri di Provinsi Riau.
Jadi saya memang lahir di sini, di Kota Duri, di Provinsi Riau. Kemudian setelah saya tamat SD, saya lulus SD tahun berapa ya? 94 ya. Itu kemudian saya merantau, saya mengikuti orang tua saya untuk kembali ke kampung. Kampung orang tua saya, ibu saya asli dari Kota Padang Sidimpuan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ayah saya asli dari Kota Sipirok. Sipirok itu di Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Jadi dulunya ayah dan ibu saya merantau ke Kota Duri di Provinsi Riau dan kemudian menikah di sini, menikah di kampung ya, tapi kemudian tinggal di Kota Duri ini dan saya lahir di sini gitu, di Kota Duri. Dan begitu juga setelah saya sekolah di Kota Padang, saya pernah sekolah di Kota Padang Sidempuan. SLTP-nya saya 3 tahun di Padang Sidempuan, SLTA saya di 3 tahun di Kota Padang Sidempuan. Nah setelah lulus SLTA saya melanjutkan saya merantau ke Kota Batam. Di Batam saya sejak tahun 2001 sampai 2021, tepat 20 tahun lebih. Kemudian di tengah-tengahnya saya pernah tinggal di Kota Yogyakarta lebih kurang 4 atau 5 tahun. Sejak tahun 2011 sampai Januari 2015 saya tinggal di Kota Yogyakarta. Kemudian kemarin juga sempat 4 bulan juga tinggal atau berdomisili di Kota Yogyakarta. Itu di bulan September 2024 sampai dengan bulan Januari 2025. Ya, ada 4 bulan lebih kurang. Jadi begitulah perjalanan hidup saya. Jadi kalau saya mau cerita jujur, saya adalah orang yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Sebetulnya saya sudah cerita ini ya ketika meet and greet yang waktu lalu, dan teman-teman mungkin sebagian sudah lihat videonya ya ketika saya bercerita tentang kehidupan saya dari kecil. Bahwa saya adalah orang yang bukan orang kaya, ya, tetapi alhamdulillah dengan keberkahan salawat Allah perlahan-lahan mengangkat derajat saya ke tempat yang seperti sekarang ini. Walaupun misalnya kalau orang yang belum kenal, mereka membandingkan, Allah cuma gitu aja. Oh yang lebih banyak duitnya dari kamu juga banyak kok, yang lebih sukses dari kamu juga. Ya iya memang, saya bukan orang kaya, yang lebih banyak uangnya dari saya juga banyak, yang lebih sukses dari saya juga banyak. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi kalau saya membandingkan hidup saya dari dulu, ketika saya belum siapa-siapa, ketika saya masih hidup susah, dengan yang sekarang, itu rasanya seperti kayaknya tidak mungkin saya meraih apa yang saya dapatkan sekarang. Kenapa? Karena jika saya ingin meraih seperti yang sekarang ini, itu kalau untuk jalan-jalan orang yang kita menggunakan jalan-jalan konvensional atau jalan yang normal, itu dibutuhkan waktu puluhan tahun. Ya, dibutuhkan sesuatu ya hal yang keahlian untuk itu. Tetapi saya alhamdulillah hanya dengan keberkahan selawat saya sudah mendapatkan semua. Ya, begitu. Apa itu yang sudah saya dapatkan? Ya saya bukan siapa-siapa, saya orang miskin. Saya bisa udah umroh ini yang kali keempat. Insya Allah saya nanti Februari berangkat umroh dengan istri saya. Kali keempat. Kemudian alhamdulillah saya punya penghasilan yang boleh dikatakan ya lebih daripada orang-orang yang bergaji UMR, lebih besar. Alhamdulillah, saya bukan membanggakan diri, cuma itulah yang saya rasakan gitu. Jadi itulah keberkahannya. Jadi motot ataupun kunci daripada sebetulnya hidup sukses itu mudah ya. Kalau kita dengarkan kata-kata motivator, apa kata motivator? Kalau motivator itu pasti mereka bilang, kalau kamu ingin sukses, cobalah kamu untuk melakukan sesuatu hal yang mana tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Lakukanlah hal-hal yang mana orang lain tidak melakukannya, maka kamu akan sukses. Nah, sebetulnya itu juga bisa kita ambil teori itu. Kita kalau ingin sukses dunia dan akhirat juga kita harus melakukan hal-hal yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Termasuk saya pun mencoba untuk belajar melakukan hal-hal yang tidak biasa. Ketika misalnya orang lain nyenyak tertidur, pulas jam 1, jam 2 malam hingga subuh, saya berusaha untuk bisa bangun lebih awal, bisa sholat tahajud dan bersalawat di tengah malam. Itu kan hal-hal yang tidak biasa.
Ketika orang lain misalnya ketika berjalan di kendaraan mereka sibuk mendengarkan musik, ketawa gitu, ngobrol sana ngobrol sini, saya sibuk bersalawat di dalam mobil, di dalam bis atau di dalam pesawat. Kalau saya perjalanan dalam perjalanan umroh misalnya dari Indonesia ke Saudi Arabia, ke Madinah atau eh, ke Mekah misalnya, perjalanan di pesawat itu 9 jam. Saya selama 9 jam, kecuali kalau saya ngantuk tertidur ya, selama 9 jam itu saya selawat terus. Kecuali saya ketika makan atau ketika tertidur itu saya nggak salawat. Tapi ketika saya di luar itu, insya Allah saya salawat. Dan keberkahannya luar biasa. Ya, ketika saya dalam perjalanan di dalam bis, pernah saya perjalanan dari Kota Duri ke Medan itu ditempuh dalam tempo lebih kurang 12 jam perjalanan. Yang dilakukan adalah bersalawat. Begini salawatnya, bersalawat terus. Nah, saya kasih contoh seperti ini ya. Jadi gak bersalawat itu boleh aja dalam tempo yang cepat kalau dalam hati saya. Kalau yang normal kan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, kalau saya itu kalau mau tempo cepat dia dalam hati bisa gini. Bagaimana lafaznya? Ya nggak tak kalau dilafazkan mah itu cepat banget. Tetapi kan karena kita zikirnya dalam hati, ya. Nah, itu bisa cepat. Itu saya pernah dapat 50.000. Dan 50.000 itu alhamdulillah keberkahannya luar biasa yang saya rasakan. Dalam tempo beberapa hari saya dapat rezeki lebih kurang 10 juta hingga 15 juta. Pernah suatu kali seperti itu. Tapi ya kita bersedekah, kalau saya sendiri saya bersalawat 50.000 itu nggak belum mampu tiap hari karena saya juga masih banyak aktivitas. Tapi ketika saya dalam perjalanan saya coba untuk bersalawat banyak seperti itu karena tidak ada aktivitas yang lain, cuma itu doang. Gitu ya. Jadi saya mau teman-teman juga meniru amal-amal salawat ini supaya kita semua dapat keberkahan. Jadi saya punya teman ya, apapun Anda, misalnya Anda punya profesi, Anda bingung mau cari kerja. Sekarang cari kerja susah. Melamar kemana-mana ditolak, harus ada orang dalam. Mau jualan nggak ada modal. Itu kan yang dihadapi sekarang. Saya juga pernah di dalam posisi itu. Saya dulu pernah mau jualan nggak tahu mau nggak punya modal. Yang modalin nggak ada. Mau kerja, misalnya kerja di kantoran, mungkin nggak punya keahlian atau pendidikan belum mumpuni, nggak ada ijazah S1 atau S2 atau apalah gitu ya. Yang ketiga, sudah ada atau ada sudah punya ijazah tapi Anda melamar selalu ditolak karena Anda tidak punya backing orang dalam misalnya. Kan hal-hal itu yang membuat Anda susah untuk jadi Anda kadang-kadang ada kalanya kita ada down. Enak ya si anu ya, dia punya orang dalam tinggal ngomong aja udah langsung masuk kerja. Sementara saya sebetulnya kita nggak sadar kita punya orang dalam loh. Tapi bukan orang dalam, kita punya backingan yang paling kuat, bukan orang dalam ya. Apa itu backingan? Kita punya Allah. Kita punya Allah. Kenapa kita harus khawatir, harus rendah diri? Ya, dan nggak mesti kita harus masuk dalam sebuah instansi A, B, C untuk mendapatkan rezeki. Rezeki itu bisa datang dari mana saja. Mungkin bisa saja Anda ditolak bekerja di sebuah perusahaan atau instansi. Tapi dengan keberkahan amal salawat Anda didatangkan oleh Allah punya ide. Oh iya, saya tiba-tiba ada teman yang nawarin misalnya, kamu boleh nggak sih bantu saya untuk menuliskan artikel buku. Oh, saya nggak bisa, nggak apa-apa, nanti saya bimbing, nanti kamu tinggal nulis aja, nanti kamu saya bayar sekian gitu. Dan bayarnya tinggi. Nah itu kan jalan-jalan dari Allah. Kamu nggak cari pekerjaan, ternyata pekerjaan yang cari kamu. Bisa jadi begitu. Saya pun begitu dulu. Ini juga kalau saya mau cerita buku Salawatin aja ini. Awal mulanya bukan saya yang mengajukan diri untuk agar saya bisa nulis buku di sebuah penerbit, bukan begitu. Tapi kebetulan waktu itu penerbit buku Wahyu Kolbu ya, pihak pemimpin redaksinya menghubungi saya. Pak Mukhlis, boleh nggak kita kerjasama? Apa itu? Ya, saya ingin agar kisah-kisah di dalam channel YouTube-nya Pak Ustadz itu dibukukan. Oh iya, boleh dong. Tapi bagaimana sistem bagi hasilnya? Lalu kami berbincang, lalu kami diskusikan dan deal, dicapai sebuah kesepakatan. Dan akhirnya jadilah saya membuat buku. Dan ini buku sukses, banyak lahir di pasaran ya.
Ketika itu bukunya sempat terjual 15.000 eksemplar, buku yang jualan S1 ini, yang jilid satu ini, ya, 15.000 eksemplar lebih kurang. Dan saya mendapatkan royalti dari situ, keuangan. Orang-orang pada bingung. Emang kamu bisa nulis ya, Klis? Hebat ya kamu. Gimana? Ajarin saya dong gimana caranya agar tulisan kita bisa dimuat di penerbit, kemudian buku kita bisa dijual belikan di seluruh Indonesia, dijual di Gramedia di mana-mana. Ajarin saya dong. Saya bilang saya nggak tahu caranya, Pak. Wong saya dihubungi saya sama pihak penerbit. Hah, gitu ya? Iya. Lah emang penerbit udah tahu kalau kamu nggak bisa nulis ini. Saya udah bilang kok saya nggak bisa nulis, tapi penerbit bilang nanti kita bantu, nanti kita pokoknya apapun kendala yang saya sudah ajukan, mereka tetap memberikan saya solusi. Ya sudah, nah begitu. Itu namanya jalan-jalan dari Allah. Ini termasuk keajaiban ya, keajaiban pribadi saya yang mungkin belum pernah saya ceritakan bagaimana terjadinya buku ini bisa tayang, bisa dijual di Gramedia di seluruh Indonesia, bagaimana kisahnya. Itu buat saya sebuah keajaiban. Kenapa? Ya, gimana ya? Orang kalau mau bukunya diterbitkan di sebuah penerbit, kemudian bukunya bisa dijualkan secara nasional, dia sudah menjadi penulis handal, lalu dia tulis artikel, dia tulis buku, lalu kemudian dia kirimkan ke penerbit, kirimkan ke redaksi. Belum tentu lolos untuk dipasarkan secara nasional, belum. Dia bisa nulis juga, dia bisa kemudian diajukan, itu belum tentu lolos. Lah saya tidak mengajukan, saya justru diminta oleh pihak penerbit untuk menulis. Nah, bukankah itu sebuah keajaiban? Begitu. Nah, itu kisah saya yang belum pernah saya ceritakan. Bagaimana kisah terbitnya buku ini. Salah satunya itu adalah keajaiban yang pernah saya alami. Dari sini saya alhamdulillah bisa dapatkan passive income. Ya, pernah saya dapatkan royalti 20 jutaan dari penjualan buku ini pernah. Kan luar biasa itu. Cara Allah membagikan rezeki. Dari YouTube dapat, alhamdulillah, dari penjualan buku dapat, dari royalti dapat. Dan itu hal yang tidak pernah terbayangkan oleh saya sebelumnya. Apa itu rumusnya? Rumusnya hanya baca salawat. Baca salawat banyak-banyak, sedekah banyak-banyak, ya. Cuma saja memang tidak semua kegiatan sedekah saya publikasikan kan. Ya namanya kita berbuat baik, masa kita kasih tahu semua orang, oh ini loh saya sudah sedekah sama si Anu, nggak mungkin dong. Perbuatan baik kita rahasiakan. Yang boleh dipublikasikan itu ya kalau semacam kita salawat berapa kali. Misalnya saya salawat hari ini 10.000 kali, boleh saya publikasikan. Kenapa? Karena kalau salawat itu adalah amal yang pasti diterima, dan kita misalnya salawat dalam kondisi riya pun, pamer pun, itu tetap diterima. Tidak ada salawat yang tertolak. Makanya saya pamer amal salawat pun ya nggak apa-apa, karena orang yang salawat dalam kondisi pamer ataupun riya pun itu tetap diterima salawatnya. Tapi kalau amal yang lain, dia riya itu nggak diterima. Misalnya amal sedekah riya itu nggak diterima, atau amal puasa atau sholat riya itu nggak diterima. Hanya amal salawat lah satu-satunya amal yang mana orang yang beramal itu dalam kondisi riya pun diterima. Itu ajaibnya salawat. Maka teman-teman ya, saya anjurkan agar kita tidak meninggalkan salawat. Maka itu ya, saya mengajak teman-teman semuanya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin masuk grup WA Shalawat Berjamaah, silahkan nanti teman-teman ikut bergabung ya. Cara mendaftar ya, nanti silahkan daftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 6294. Dan sudah ada sekitar 500, hampir 600 ya, 590 atau 600 peserta yang sudah terdaftar di grup Shalawat Berjamaah yang saya pimpin. Dan setiap hari kita mengadakan kegiatan Shalawat Berjamaah di sana, dan alhamdulillah sudah banyak sekali orang-orang yang ikut dalam kegiatan sholat berjamaah itu yang banyak berubah hidupnya. Dari yang ada yang dulu hutangnya sampai 200 juta, alhamdulillah sudah lunas. Ya, tapi memang lunasnya perlahan-lahan ya, tidak dia masuk grup salawat sekarang minggu depan lunas, nggak gitu. Perlahan-lahan dalam tempo setahun atau 9 bulan. Perlahan-lahan lunasnya. Yang penting bisa istiqomah. Jadi teman-teman yang ingin
juga hutang-hutangnya lunas secara step by step, perlahan-lahan dalam setahun atau setahun kurang, silakan Anda bergabung ke grup Salawat Berjamaah, ikuti kegiatan Salawat Berjamaah bersama saya. Dan saya juga akan kadang-kadang berhalangan ya, di grup itu ada Bapak Supriyadi juga yang memimpin di samping saya, selain daripada saya. Silakan teman-teman mendaftar, dan mendaftar itu membayar biaya pendaftaran ya. Jadi tidak free. Oke, ya terima kasih teman-teman yang sudah memberikan ucapan dan doa bagi saya yang di hari ulang tahun saya ini, di hari lahirnya saya ini. Semoga yang mengucapkan doa, doanya pun kembali kepada orang yang mendoakan. Dan semoga juga saya diberikan Allah SWT umur yang panjang, umur yang barokah, semua hajat-hajat saya dikabulkan, dan teman-teman juga semua mendapatkan barokah dari keberkahan yang saya dapatkan. Ya, kalau apa sih opsi saya yang belum tercapai? Masih ada, masih ada. Saya juga punya hajat, punya doa-doa yang belum tercapai. Ya, tapi apa perlu saya sampaikan ya? Oke, nanti kalau teman-teman ingin tahu bisa japri aja. Pak Ustadz ingin apa sih? Tapi ingin apa menata ya? Pak Ustadz pengen apa sih? Oh ya, oke, nggak apa-apa dari saya aja gitu. Mungkin gitu kali ya. Bercanda, bercanda, bercanda. Oke, tapi saya rasa saya nggak perlu publikasikan obsesi apa yang ingin saya capai. Yang penting kita semua sebetulnya punya hajat sendiri-sendiri. Saya punya hajat, teman-teman juga punya hajat. Sehingga mudah-mudahan dengan keberkahan salawat Allah kasih kita kemudahan-kemudahan, Allah mudahkan segala urusan kita. Oke, terima kasih teman-teman saya ucapkan. Bagi teman-teman yang ingin order ayat salawat, buku salawat, ingin daftar grup salawat, silahkan nanti Anda untuk mendaftarkan ke WA dengan nomor 0812 771 62964. Oke, begitu saja ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini. Semoga barokah. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.